Selama penjelasan 34 bakat ini, kita kan jadi lebih tahu ya tentang bakat-bakat unik yang dimiliki setiap orang gitu. Nah, ini ada satu bakat yang punya kemampuan untuk mengenali bakat unik itu nih di seseorang nih. Bakat itu namanya adalah individualization. Yuk kita kenalan dulu sama Doi. Jadi, yang namanya bakat individualization ini cukup panjang ya bakat ini ya namanya ya. Punya core strength alias kemampuan kunci yaitu mengenali karakteristik unik. Jadi dia ini adalah seseorang yang senang mengamati karakteristik dari sesuatu atau seseorang, lalu juga bisa ini mengenali ciri-cirinya sehingga dia ini bisa memberikan perlakuan yang tepat gitu ke dia. Karena dia ini emang tertarik ya dengan keunikan setiap orang dan gimana bisa mungkin bisa mengarahkan atau berkoordinasi dengan dia untuk bisa bekerja sama nih supaya lebih produktif, karena dia udah tahu nih, oh kalau sama orang ini karena dia orangnya seperti ini aku harus gimana, kalau sama orang lain beda lagi. Nah ini bisa jadi suatu kunci untuk membuat tujuan kita itu tercapainya tuh lebih efektif dan efisien. Jadi si individualization ini punya kebutuhan, dia itu butuh untuk punya waktu untuk melakukan pendekatan yang lebih spesifik gitu terhadap sesuatu atau seseorang, karena ya proses mengenali itu juga perlu ya, baik itu untuk seseorang, kita PDKT sama orang kan juga butuh waktu tuh, maupun untuk sesuatu gitu untuk mengenali keunikannya. Nah terus juga si individualization ini punya sesuatu hal untuk diantisipasi alias challenge-nya adalah kadang dorongan untuk mencari perlakuan khusus gitu diterapkan pada segala hal, padahal ya ada juga yang hal-hal yang nggak harus dispesifikkan gitu ke secara khusus gitu atau berbeda, nggak semua ya. Jadi kalau misalnya semua harus kita bedain ya mungkin akan takes time dan jadi nggak efisien gitu. Tapi ada beberapa hal misalnya seperti SOP perusahaan yang mana memang semua harus mematuhi, karena itu kan juga harus diterapkan secara umum ke semuanya gitu. Nah itu adalah tantangannya untuk si individualization. Sementara cara yang dia bisa lakukan untuk berkembang adalah mempelajari metode yang akurat, yang presisi gitu, yang akhirnya kemampuan mengenali keunikan orang ini tuh bisa menjadi added value untuk kamu mungkin dalam sebuah sistem atau organisasi pekerjaan kamu. Nah ini bisa membantu kamu untuk manage agar tujuan tercapai secara efisien nih, yang kayak tadi aku bilang di awal, yang mana kayak oh kalau orang ini atau mungkin stakeholder atau klien gitu yang dia butuh nih diperlakukan seperti ini, nah kamu itu bisa notice hal-hal seperti itu yang mungkin orang lain nggak notice juga. Nah itu bisa jadi kamu ikut sumbang suara nih karena punya bakat unik ini. Terus ngomongin potensi kekuatan nih, kalau misalnya kamu punya bakat individualization, kamu punya bakat input, kamu punya bakat analytical, ideation, ini adalah perannya si synthesizer, yang mana tipe kekuatannya adalah synthesizing. Terus misalnya kamu punya bakat individualization, intellection, developernya juga untuk mengembangkan orang. Ini kamu bisa punya potensi kekuatan di teaching, mengajarkan sesuatu ya ke orang lain ya, yang mana perannya adalah educator, personal brandingnya. Terus juga ada yang namanya kombinasi bakat yang lain ya, individualization, terus juga punya empati juga, terus bisa mengkomunikasikannya, communication. Nah, kamu bisa jadi punya potensi kekuatan di caring, memperhatikan sesuatu ya dengan sepenuh hati gitu ya, yang mana ini adalah personal branding caretaker. Terus
peran-peran atau profesi yang membutuhkan bakat ini banyak sih, misalnya kayak manajer, terus penasihat atau staff di bagian rekrutmen ya, recruiters, HR, terus pengajar juga bisa ya, karena individualization ini akan sangat baik ketika bisa mengenali bakat-bakatnya kelompok. Misalnya anak ini sangat suka dengan aktivitas A, anak yang lain suka dengan aktivitas B. Nah, gimana nih pengajar ini bisa mengakomodasi itu gitu. Terus ya yang berhubungan dengan sales juga nih, karena kan kalau misalnya bisa mengenali bakat unik orang, sifat unik orang lain kan kayak, oh ini orangnya begini, kayaknya dia butuh ini deh. Nah itu bisa banget nih ditembak sama profesi sales gitu. Terus gimana dong kalau urutan individualization di 34 urutan bakatnya aku tuh agak di bawah gitu. Nah mungkin yang terasa adalah dorongan untuk mengenali karakter anggota tim atau mungkin klien gitu, itu tidak secara intuitif muncul. Mungkin kamu itu butuh mungkin alat lain, alat bantu lain untuk mengetahuinya, misalnya dengan survei atau mungkin assessment tertentu gitu. Jadi kamu bisa tahu nih karakter unik konsumer misalnya. Terus juga bisa jadi berpartner dengan bakat individualization nih. Kalau misalnya kamu terlibat dalam misalnya pekerjaan yang menuntut membuat produk yang sangat personalized, di custom gitu sesuai kebutuhan konsumen tertentu. Nah, ini kamu bisa juga collab dengan yang punya bakat individualization. Oke, jadi itu adalah penjelasan bakat individualization. Ingat ya, kalau individualization adalah yang bisa mengenali bakat unik seseorang, sifat unik karakternya gitu. Ini bisa jadi senjata yang oke banget untuk kamu bisa lebih produktif, dan tentunya selain mengenali sifat unik orang lain, kamu juga harus jangan lupa ya untuk mengenali sifat unik kamu sendiri. Semangat buat teman-teman individualization.